Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Adik-adik, walaupun kita masih beribadah secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan dong. Rasa syukur kita kepada Tuhan tetap harus kita naikkan. Adik-adik, pagi hari ini ada Kak Aron, Kak Vikaris, Kak Michael, dan juga Kak Martin yang nanti akan memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, adik-adik, tanpa mengurangi rasa sukacita, rasa syukur kita, Vikaris mau mengajak kita semua untuk berdiri. Kita berdiri, kita menyanyi dari lagu Gita Bakti 18, bait 1, bait 3, dan bait 4. Gita Bakti 18, bait 1, 3, dan 4, marilah bernyanyi puji Tuhan. Bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas, orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas, dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami semua untuk ada sampai dengan di saat ini ya Bapa. Walaupun kami selaku kakak layan dan adik-adik layan Pelkat PT, kami masih harus beribadah dari rumah kami masing-masing, namun kami tetap bersyukur dan bersukacita atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memulai ibadah kami di saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau arahkan hati dan pikiran kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan, sehingga ibadah kami di saat ini boleh kami laksanakan dengan baik, dan ibadah ini boleh berkenan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Kak Martin. Tuhan Yesus memberkati menyertai Kak Martin dalam pemberitaan firman-Nya, sehingga adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dapat bertumbuh dan berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati menyertai adik-adik yang akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka semua boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Martin. Selamat pagi adik-adik teruna.
Kembali lagi bersama Kak Martin di sini. Saat ini Kak Martin akan bertugas untuk memberitakan firman. Tapi sebelumnya kita mau disiapkan dulu Alkitabnya dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai ke 26. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-136 ayatnya yang pertama sampai 26. Oke, Kak Martin akan bacakan dimulai dari judul perikopnya yang berjudul Kasih Setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terkacung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, jadi adik-adik, ketika kita berbicara tentang Mazmur, apa yang berada dalam pikiran adik-adik? Biasanya yang ada dalam pikiran adik-adik mungkin Mazmur itu adalah nyanyian, pujian yang dibuat oleh Raja Daud semasa dia memimpin Israel. Dan lagu-lagu ini biasanya dinyanyikan ketika mereka sedang beribadah ataupun dalam upacara keagamaan. Sedikit bercerita tentang Mazmur ini ya adik-adik. Mazmur atau misalkan dalam bahasa Ibraninya Mizmor
merupakan nyanyian yang diiringi musik atau dinyanyikan dalam rumah ibadah atau upacara adat Yahudi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mereka memuji dan memuliakan Allah melalui mazmur. Nah, di sini kalau misalkan kita telah lebih jauh sejarahnya ya adik-adik, di sini Israel memanggil Allah dengan sebutan yang beragam. Yang pertama, ada YHWH. YHWH ini adalah nama dari Tuhan. Nah, namun jarang sekali YHWH ini dipakai dalam penyebutan nama Tuhan. Karena apa? Orang Israel pada zaman dahulu kala itu mereka menganggap nama Tuhan ini sebagai sesuatu yang sakral. Jadi mereka jarang menyebutkan nama Tuhan dengan YHWH ini. Nah, dengan apa mereka memanggil nama Tuhan? Di sini mereka bisa memanggil Tuhan mungkin dengan kata Elohim. Elohim itu panggilan untuk Allah. Lalu ada Adonai, itu sebutan untuk Tuhan. Jadi kata ganti dari YHWH ini mereka memanggil Tuhan dengan kata Elohim ataupun Adonai. Dan, jadi mereka tidak sembarangan nyebut nama Tuhan di keseharian mereka. Karena mereka sangat menganggap nama Tuhan itu adalah sesuatu yang sakral. Nah, mazmur ini ada macam-macam. Ada yang merupakan puji-pujian, ada yang bentuknya sukacita bagi Israel, dan juga ada juga yang mazmur ini merupakan bentuk ungkapan duka cita. Ya, seperti itu. Kalau misalkan kita telah lebih lanjut, kalau misalkan adik-adik baca di mazmur-mazmur yang lain, ada saat ketika Israel sedang meratapi nasib atas segala sesuatu yang sudah terjadi ataupun atas sukacita yang mereka alami, mungkin mereka menang perang ataupun mereka sukses dalam tuayan, dalam panen tanamannya, masa-masa suburnya dan sebagainya. Nah, itu salah satu dari ragam mazmur. Lalu kita akan berlanjut ke bagian yang ketiga, yaitu Mazmur 136 ini merupakan mazmur Halel Agung, yaitu mazmur yang memiliki 3 keistimewaan. Apa saja sih keistimewaan di Mazmur 136 ini adik-adik? Nah, yang pertama adalah dia ini memiliki ajakan untuk bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Nah, karena Allah adalah pencipta, itu yang pertama. Semesta ini tidak akan terjadi kalau misalkan Allah tidak menciptakannya. Lalu yang kedua adalah sumber segala kehidupan. Semua kehidupan ini berasal dari Allah. Tuhan menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan manusia. Segala yang hidup itu berasal hanya dari Tuhan. Ia maha baik. Segala sesuatu dipandang baik oleh Tuhan. Ketika ia menciptakan segala sesuatu seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, dia memandang segala sesuatu itu pasti baik. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan maksud tertentu. Saling melengkapi, saling bantu satu sama lain. Semuanya memiliki maksud. Karena itulah Tuhan menciptakan segalanya itu baik. Ia maha baik. Kemudian mahakuasaan Allah, kemahakuasaan Allah, terutama keperkasaan Allah, di mana di sini Tuhan Allah adalah Allah yang perkasa, Allah yang membantu bangsa Israel dalam peperangan mereka sehingga mereka boleh memperoleh kemenangan. Lalu Tuhan di atas Tuhan, tidak ada lagi Tuhan selain Tuhan Allah. Nah, lalu
Keistimewaan dari Mazmur ini yang selanjutnya adalah dia memiliki ungkapan kepada Dia. Segala apapun yang kita lakukan, semua terjadi hanya karena kehendak Dia dan untuk Dia saja. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya itu terjadi hanya karena kehendak Tuhan saja, adik-adik. Jadi tidak ada suatu kejadian yang secara kebetulan, tidak. Itu semua sudah direncanakan oleh Allah. Allah sudah merencanakan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan terjadi, itu semua sudah Allah atur semua. Jadi di sini kakak pengen bilang kita tuh harusnya sudah bisa berserah karena semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi tidak usah cemas dalam menghadapi masalah apapun. Semuanya sudah oleh Tuhan. Lalu di sini di Mazmur ini yang selanjutnya ada refrain bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau misalkan adik-adik baca dari ayat yang pertama sampai 26 ini itu selalu diakhiri dengan kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa di sini dibilang bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya? Karena yang namanya kasih Allah itu selalu hadir di kehidupan kita. Dari zaman dahulu kala, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita selalu merasakan kehadiran Allah, merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Karena kasihnya yang begitu besar, maka dari itu kita patut mensyukurinya melalui pujian dan nyanyian. Karena kasih yang sudah kita terima terlebih dahulu dari Tuhan, maka kita mensyukurinya dengan cara beribadah pada Tuhan. Oke, selanjutnya. Umat Israel itu sangat menjunjung tinggi pujian. Kalau misalkan ditelaah lebih lanjut, umat Israel sangat menjunjung tinggi Mazmur, puji-pujian ini. Mereka menganggap segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan itu sangat sakral. Jadi ketika mereka memuji dan memuliakan Tuhan, mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga mereka mengusahakan untuk yang terbaik dalam ibadah mereka ya adik-adik. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya firman kita pada hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Oke adik-adik, jadi kakak di sini ada video. Ya kakak harap bisa ditonton dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai ada yang di skip-skip. Oke, perhatikan baik-baik. Check it out. Halo Teruna, apa kabar Teruna? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent. Yes! Ya teman-teman, kali ini kita akan bikin vlog tentang apa Mike? Tipe-tipe teruna saat IHMPT. Check it out. Mana nih kakak layannya nih? Tahu nih, kita kan sore udah mulai ibadah PT. Mana nih anak-anaknya? Udah mau mulai, tapi belum datang. Pagi kak. Pagi. Pagi kak. Pagi Felix. Bagus. Kalian datangnya tepat waktu. Ayo kita ibadah. Kak, sorry Michael. Udah telat ya kak ya? Enggak, baru doa pembuka. Yaudah ya masuk yuk. Enggak. Kok Felix? Aaron, pagi kak. Baru datang. Iya kak, saya telat nih kak. Iyalah, orang udah mulai persembahan. Hah, sembarangan. Ayo depan ya. Itu kak. Ayo depan
jangan lupa datang PT lagi ya. Siap, Kak. Loh, Mike, lu mau kemana? Gue mau pulang lah. Loh, kok lu pulang kayak pada PT ya? Lah, kok lu baru datang? Udah selesai kali. Gue salah jam. Ini jam berapa? Lah, serius lu gue salah jam? Iyalah, ibadah jam 7. Lu datang sekarang jam 9, Lex. Aduh. Ah, udah. Gua mau nyari Pokemon dulu. Oke adik-adik, tahu Paulus kan? Tahu. Tahu. Jadi kita sekarang akan lagi membahas Saul Paulus. Jadi pada saat itu Paulus punya nama dulu Saulus. Nah Saulus itu suka membunuh orang Kristen. Karena apa? Dia nggak mau orang Kristen itu membagikan firman Tuhan. Di situ akhirnya Tuhan bentuk dia menjadi nama Paulus. Kalian ngerti? Oh iya, ngerti, Kak. Bagus. Oke adik-adik Teruna tahu bangsa Israel? Tahu, Kak. Pokoknya bangsa Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan. Akhirnya Tuhan bangsa Israel itu dibudak oleh bangsa Mesir. Akhirnya Tuhan kasih Musa untuk Tuhan pilih untuk membebasi bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel itu dibebasin oleh Musa karena dia lari ke padang gurun. Tapi sampai padang gurun mereka ngeluh. Akhirnya Tuhan bawa mereka ke lautan. Akhirnya mujizat di situ terjadi, laut terbelah. Tapi akhirnya dalam perjalanan bangsa Israel tetap mereka ngeluh. Akhirnya dia nyembah berhala. Pokoknya di situ bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk. Nah, sampai sini adik-adik Teruna ngerti kan? Enggak. Oke, adik-adik Teruna sekarang kita akan membahas perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya, jadi ada orang yang lagi butuh pertolongan. Jadi situ ada 3 orang. Ada orang ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Samaria. Kata lu, Kak. Ah, Orang ahli Taurat itu apa, Kak? Kak, kalau aku mau nanya, Kak. Orang Farisi itu apa ya, Kak? Itu orang Samaria di Tangerang ya, Kak ya? Kak, itu orang yang kecelakaan ditaruh di rumah sakit di mana, Kak? Udah ada biayanya, Kak? Apa pakai BPJS aja, Kak? Kak, itu orang Samaria apa emang sama Ria, sama Riri, sama Rere, sama Riko, sama Rio, sama Aaron, sama Kak Deni, sama Keki? ya, jadi Teruna intinya kita harus menjaga lingkungan. Janganlah kita merusak, terus kita menjaga. Terus sehingga kita sebagai anak Tuhan tuh harus benar-benar menjadi prioritas, di mana kita sebagai anak Tuhan tuh harus benar-benar merawat lingkungan kita. Jangan sampai ketika kita udah tahu firman Tuhan kita nggak melakukannya, terus kita nggak menjaganya, sehingga percuma dong kita datang ibadah minggu, terus kita datang ke ibadah PT kalau kita tidak menjaga lingkungan kita. Jadi kita harus jangan menebang pohon, tapi kita menanamnya dan merawat. Itu sih intinya dari kakak. Oke, jadi adik-adik sekarang kita akan doa syafaat. Ada yang mau bantu kakak doa syafaat nggak? Kakak aku, Kak. Oh, enggak. Saya, Saya, Kak. Kak. Gue dulu. Apaan sih lu? Lo ini Katakan gue dulu. Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak mau. Ya udah, yang penting gue juga mau. Saya, Kak. Ada yang mau bantu kakak doa syafaat nggak? Itu layangan. Gue bersyafaat lagi. Mana nih? Aduh. Itu layangan. Bagus banget lagi tuh, masih mulus. Ada yang mau bantu kakak doa syafaat nggak? Aku malu. Kakak ini balik aja, Kak. Apaan kok saya ke Michael aja, Kak? Ya jangan nunjuk-nunjuk dong. Ya kan kemarin lu. Ya, yang itu jangan nunjuk-nunjuk. Jangan nunjuk-nunjuk lu. Tapi sekali lu. Yang enggak lah, ya gua udah kemarin. Enggak, lu aja. Ah, enggak, males. Enggak, lu aja. Lu aja. Kak. Ya teman-teman, sekarang kita akan Warta Teruna. Yang pertama, kita akan mengadakan retret.
ke Singapura, teman-teman. Singapura, gila, kita main di tajir dari kemarin. Kan becekan doang di Singapura ngapain ya? Salju-saljuan, nggak ada ya salju. Aduh, Ada yang singa patung. Gua nggak tahu namanya kan. itu nggak tahu juga gua. Orang kampung. Mengadakan retret ke Singapura, teman-teman. Oh iya, aduh besok gua ulangan lagi. Aduh, gua duduk paling depan. Aduh gimana nih? Paling belakang. Ya, gua enak paling belakang. Jadi gua killer. Gua semua contekan di rumah. Ya lu, aduh, gua susah nyontek kalau depan. Aduh. Ya iyalah, paling depan mau di snap dulu sama guru. Bus. Mengadakan retret ke Singapura, teman-teman. Singapura mulu ke Singapura. Kita mah udah ke Amerika men Kak. Ya betul. Bosan Kak. Guys, itu dia guys video tadi yang udah kita buat tentang tipe-tipe anak teruna. Oke, bagaimana videonya yang tadi sudah kita tonton? Sangat menyenangkan bukan? Nah, siapa di sini yang mungkin ada senyum-senyum sendiri ngelihat, wah nih kayak nih gue nih, wah ini mirip sini nih. Ayo udah mulai saling tunjuk-tunjukkan ya. Ya, jadi adik-adik di sini kakak ingin mengajak kita bagaimana mengatur keteraturan hidup dalam kita beriman. Yaitu dimulai dengan cara beribadah. Beribadah yang baik kepada Tuhan. Nah, kalau misalkan berdasarkan video, yang pertama kita harus rubah adalah datang tepat waktu. Di sini selain fisik yang harus disiapkan, mental juga harus disiapkan ya adik. Persiapkanlah waktu dari persiapan dari rumah hingga sampai ke tempat ibadah dengan baik. Jadi kalian bisa datang dengan tepat waktu. Jangan sampai terlambat. Karena apa? Salah satu cara untuk menghargai Tuhan adalah datang tepat waktu dalam beribadah. Tuhan sudah memberikan waktunya 24 jam penuh buat kita untuk kita kelola. Manusia memiliki privilege seperti itu, kebebasan seperti itu. Ya. Jadi manfaatkanlah waktu kalian dengan baik. Berikanlah waktu kalian yang terbaik untuk Tuhan. Ya, jangan sampai waktu yang sisa yang kita berikan. Luangkan waktu. Ya, paling kalau misalkan beribadah kita paling lama berapa sih? Sekitar mungkin 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, untuk datang dengan tepat waktu, aku rasa sih itu bukan hal yang susah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dalam sikap kita dalam berkhotbah. Kakak mengambil cerita dari Maria dan Marta. Nah, di situ kalau misalkan Marta sibuk dengan urusan di belakang, melayani Tuhan, berbeda dengan Maria. Maria duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Ada saatnya kita melayani, ada saatnya kita untuk duduk diam dan mendengarkan. Ketika kita datang beribadah, yang harus disiapkan adalah hati dan pikiran kita. Siapkan untuk mendengarkan firman dari Tuhan. Jangan sampai pikiran kita tidak berpusat kepada Tuhan. Ya. Segala sesuatu harus disiapkan dan dimantapkan untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Apa yang ingin Tuhan rubah dalam hidup kita sehingga kita bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Itu yang kedua adik-adik. Lalu yang ketiga yang harus kita perbaiki agar kita bisa memiliki keteraturan dalam beriman adalah bersikap dalam berdoa. Nah, bagaimana sih sikap berdoa yang baik, yang sikap sempurnanya? Kalau misalkan orang Kristen kan berdoanya seperti ini ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, seperti itu yang diajarkan dari zaman-zaman PA. Well, ada sedikit penjelasan kenapa sih orang Kristen kalau ketika berdoa kita tuh lipat tangan, tutup mata. Hal ini membantu kita dalam berfokus, memusatkan pikiran kita kepada Tuhan dalam berdoa. Karena nggak lucu kok misalkan. Bayangin deh kalau misalkan kita berdoa tuh tangannya di belakang atau tangannya di samping.
Ketika doa ada laler. Nah, itu membantu kita dalam berdoa. Tangannya berfokus dalam berdoa kepada Tuhan. Itu secara fisik. Yang kedua, tutup mata. Matanya tutup. Yang di pikiran kita hanya doa. Kan gak lucu kalau misalkan ada yang lewat, kita ngeliat. Ada yang lewat lagi, kita lihat lagi. Dari sana, dari sini. Karena kecenderungan manusia itu cenderung untuk melihat sesuatu yang bergerak. Kita jadi nggak fokus. Oleh karena itu, mata juga tutup. Agar kita berfokus pada Tuhan. Lalu, pikiran kita juga. Nah, ini juga yang harus diperbaiki. Pikiran kita ketika kita sedang berdoa, itu berpusat pada pokok-pokok yang doa kita akan bawakan. Nah, jangan sampai ketika kita berdoa nih ya, contohnya, apalagi misalkan dalam doa syafaat yang agak panjang, agak bosan gitu kan, misalkan gini, udah bosan nih, apain sih, ntar mau pulang, mau ngapain, mikirannya udah kemana-mana gitu adik-adik. Itu satu hal yang seharusnya tidak kita lakukan dalam sikap kita dalam berdoa. Yang harus kita lakukan adalah harus berfokus. Nah, nafas, doa itu adalah nafas. Tanpa doa kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ketika kita sedang berbicara pada orang lebih tua, dengan atasan ataupun siapapun itu, kita diajarkan untuk sopan dan santun dalam berbicara. Doa ini adalah bagaimana kita berbicara pada Tuhan. Pastinya kita harus membuat sikap yang terbaik ketika kita sedang berdoa. Bagaimana mau doa kita didengarkan kalau misalkan kita pun tidak bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kalau misalkan zaman dahulu kala orang-orang berdoa bahkan sampai nangis sampai sujud karena segitu kusyuknya dalam berdoa. Harusnya kita bisa mencontoh tokoh-tokoh dalam Alkitab dalam berdoa kepada Tuhan. Sikap sempurna yang sudah Tuhan ajarkan. Coba kita refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita sudah melaksanakan keteraturan dalam hidup beriman kita? Dimulai dari ibadah kita. Marilah kita dalam menyambut new normal ini, selain kita mencoba suatu hal yang baru dalam beribadah, kita juga mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang kurang pantas menjadi apa yang dikehendaki, apa yang baik buat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu baik buat kita. Maka dari itu berikanlah yang terbaik pada Tuhan. Lakukanlah yang terbaik karena segala sesuatu itu dari Dia dan untuk Dia saja. Akhir kata dari kakak, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena Dia sudah setia pada kita, kita pun setia pada Dia. Amin. Oke adik-adik, kita mau menyanyi, kita mau merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Martin. Kiranya adik-adik dapat bertumbuh selalu dalam firman Tuhan. Adik-adik boleh menyerahkan hidup adik-adik, masa depan dan masa muda adik-adik hanya dalam tangan Tuhan, karena Tuhan itu selalu setia pada kehidupan kita. Kita mau mensyukuri kasih setia Tuhan itu dengan menyanyi, merespon firman Tuhan, datanglah ke bait-Nya. Oke Kak Aaron. Bahwasannya tuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya, dengan hati bersuka rasakan
Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal kudus, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami di saat ini menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang terus menyertai dan menyapa kehidupan kami, walaupun kami terkadang tidak setia kepadamu ya Tuhan, namun Engkau selalu setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami semua boleh ada sampai dengan saat ini. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau boleh menuntun dan menyertai kami. Kami ada sampai dengan saat ini hanya karena kekuatan, hanya karena pertolongan, dan hanya karena kesetiaan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan dan juga sudah boleh didengarkan oleh adik-adik kami. Tuhan Yesus memberkati sehingga biarlah firman Tuhan dapat menjadi pegangan satu-satunya dalam kehidupan adik-adik kami, dalam mereka meniti masa muda mereka dan meniti masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami di pagi hari ini mau berdoa bagi adik-adik layan kami dalam masa-masa pendidikan mereka, dalam masa-masa muda mereka. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai mereka yang sudah boleh menyelesaikan ujian-ujian dan tes-tes mereka ya Tuhan. Mereka akan menaiki jenjang yang lebih tinggi. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau akan menyediakan segala yang terbaik bagi kehidupan mereka, bagi pendidikan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa biarlah Tuhan selalu menyertai adik-adik kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjalani masa-masa muda mereka dengan baik ya Tuhan. Mereka tidak menyia-nyiakan masa muda mereka ya Tuhan. Kami di saat ini juga berdoa bagi orang tua daripada adik-adik layan kami, bagi papa dan mama mereka. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai setiap orang tua dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keseharian, dalam aktivitas mereka ya Tuhan. Kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan juga Tuhan nyatakan bagi orang tua daripada adik-adik layan, sehingga mereka dapat selalu membimbing, mendidik, mencintai dan membesarkan adik-adik layan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami di pagi hari ini juga mau berdoa bagi kakak-kakak layan Pelkat PT. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyertai kehidupan setiap kakak layan yang terus dengan penuh sukacita melayani, mendoakan dan mendukung kehidupan adik-adik layan ya Tuhan. Berkati untuk setiap aktivitas, setiap pekerjaan, setiap masa depan, bahkan setiap apapun yang menjadi usaha mereka di saat ini, biarlah mereka boleh selalu ada dalam tuntunan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga di saat ini mau berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami dan pemerintahan kami, para pemimpin bangsa negara kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemerintahan kami dari pusat hingga ke daerah-daerah ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa masalah COVID-19 yang dihadapi saat ini bukan menjadi satu-satunya masalah yang harus ditangani oleh pemerintahan bangsa dan negara kami. Banyak masalah, banyak pergumulan yang harus dihadapi oleh para pemimpin bangsa dan negara kami, para pemimpin dan para pemerintahan daerah-daerah kami juga ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan kami berdoa, Tuhan Yesus sertakan hikmat dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan bagi setiap para pemimpin bangsa dan negara kami, bagi setiap pemimpin dan pemerintahan di daerah-daerah juga ya Tuhan, sehingga biarlah setiap kebijakan yang mereka putuskan boleh dijalankan dengan baik oleh kami selaku warga negara ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk situasi kami semua yang saat ini masih ada dalam pergumulan COVID-19. Tuhan Yesus juga memberkati menyertai setiap kami, berikan kami semua hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua boleh bersama-sama saling menjaga satu dengan yang lain, kami boleh menerapkan pola hidup yang bersih, kami boleh bersama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami berdoa
juga di saat ini ya Tuhan Yesus untuk peribadahan-peribadahan yang sudah dimulai di gereja di gedung GKK 2 maupun di pos pelayanan Taman Adiasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai jalannya ibadah ya Tuhan, sehingga biarlah ibadah boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Engkau berkati, Engkau sertai para pelayan-Mu yang melayani, pun juga Engkau berkati dan sertai setiap jemaat-Mu yang datang ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Setiap ibadah yang dilakukan boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, adik-adik dipersilahkan bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita mau panggil Kak Martin. Kak Martin boleh bergabung bersama-sama dengan kita. Oke adik-adik, Kak Aaron, Kak Vikaris, Kak Martin, dan juga Kak Michael mau mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya di ibadah online.